Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ibu harap kalian bisa menyimak videonya dengan teliti ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan siapkan buku tematik 1 dan buku tulismu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 yang berjudul Hidup Rukun. Subtema 2, Hidup Rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 1 dan 2, kelas 2. Nah, di dalam tema 1 yang akan kita pelajari pembelajaran 1, subtema 2, pembelajaran 2. Terdapat muatan bahasa Indonesia, SBDP, matematika, dan PPKN. Nah, pembelajaran 1, ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga. Nah, di percakapan sebelumnya terdapat beberapa kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Biasanya kalimat ajakan dimulai dengan kata ayo atau mari. Contoh kalimat ajakan. Yang pertama, ayo kita bermain boneka. Mari kita bermain boneka di rumah Dayu. Yang kedua, ayo kita bermain sepak bola. Mari kita bermain sepak bola. Yang ketiga, ayo kita bermain tebak-tebakan. Mari kita bermain tebak-tebakan. Nah, dalam pembelajaran 1 yang bagian ayo membaca, kalimat ajakan yang terdapat di percakapan ini adalah yang mana? Nah, yang termasuk kalimat ajakan dalam percakapan di bawah ini adalah ayo kita bermain kelereng di lapangan. Dan ayo Din, kita ajak teman yang lain. Kemudian, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, selanjutnya kita ke bagian ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin berjumlah 115. Kelereng Edo berjumlah 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, di sini ada kelereng Udin dan ada kelereng Edo. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus milik Edo. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Kemudian, perhatikan gambar gerakan anak-anak bermain tersebut. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, di dalam gambar ada anggota tubuh yang bergerak adalah tangan. Nah, di situ ada gerakan tangannya. Kemudian ada gerakan kaki. Anggota tubuh yang bergerak adalah kaki. Kemudian anggota tubuh yang bergerak adalah kepala. Di situ terdapat gambar gerakan kepala. Selanjutnya, bagian ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini bisa kita lihat dari nomor 1, bagian ratusannya. Ratusan yang bagian A adalah 200, sedangkan bagian B adalah 100. Bisa disimpulkan bahwa lebih banyak bendanya adalah yang bagian A. Kita beri centang. Selanjutnya, nomor 2.
Bagian A, nilai ratusannya adalah 100. Bagian B, nilai ratusannya adalah 300. Maka kesimpulannya, benda yang lebih banyak adalah yang bagian B. Kita beri centang. Selanjutnya, yang nomor 3. Kita bisa lihat bagian A dan bagian B ratusannya sama. Nah, untuk hasil puluhannya bisa kita lihat puluhan yang bagian A adalah 80, sedangkan yang bagian B adalah 60. Maka dari hasil tersebut benda yang lebih banyak adalah yang bagian A. Nah, ini dari centang ya. Selanjutnya, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, bagian A-nya dan bagian B. Nilai ratusannya sama. Kemudian kita lihat nilai puluhannya. Bagian A nilai puluhannya adalah 30, sedangkan bagian B nilai puluhannya adalah 60. Jadi, manakah yang lebih banyak atau lebih kurang? Ayo membaca. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari bersama teman. Nah, ini adalah gambar contoh lari pendek, kemudian lari panjang, dan lari melewati bilah bambu. Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut, mari lakukan permainan berikut. Permainan ini harus dilakukan di lapangan ya anak-anak. Kemudian, ayo menulis. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajibannya, yaitu beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini berikut pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Selanjutnya, berikut pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Yang kedua, mematuhi peraturan saat bermain. Nah, anak-anak, sekian dulu video dari Ibu ya. Ibu harap kalian semua bisa mengerti. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.